Hai teman-teman BTV, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video BTV. Karena cukup dengan hanya menekan tombol subscribe, teman-teman sudah sangat mensupport channel kami. Oke, lanjut. Ketika Leo datang ke rumah Siska, ingin menemui Siska, ternyata yang membukakan pintu ialah Bu Arnas, pembantu yang bekerja di rumah Siska. Bu Arnas tidak mengizinkan Leo untuk menemui Siska. Tetapi Leo yang ditemani sahabatnya bersikeras untuk menemui Siska. Leo pun melempar jendela kamar Siska dengan batu. Siska yang berada di dalam kamar merasa kaget dan terkejut. Lalu ia membuka jendela pintu kamarnya. Ia melihat Leo dan sahabatnya sudah berada di bawah. Kemudian Siska menyuruh Leo pergi. Tetapi Leo bersikeras untuk tetap berada di sana dan tidak mau pergi. Leo mengatakan pada Siska bahwa ia melihat Helmi menemui Pak Diki, bahwa Pak Diki sedang merencanakan sesuatu bersama Helmi. Siska pun merasa tidak percaya. Akhirnya Siska pun menghubungi Helmi, menanyakan tentang pertemuannya dengan Pak Diki. Helmi pun menjelaskan kepada Siska mengenai pembicaraannya tentang Pak Diki, bahwa Helmi membahas tentang pertengkaran antara Pak Diki dan Bu Monik. Pada pagi harinya, Pak Diki pun menemui Helmi dan Siska. Pak Diki menyatakan kepada mereka berdua bahwa Pak Diki akan mempertunangkan Helmi dan Siska. Mereka berdua pun terkejut dan Helmi mengatakan kepada Pak Diki untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Mama Leo berencana akan menemui Siska di TK Cendana. Setelah sampai di TK Cendana, Mama Leo melihat Leo ada di situ juga. Mama Leo merasa kaget karena sebelumnya Leo berpamitan akan pergi ke kampus. Ketika Mama Leo dan Leo terlibat dalam pembicaraan, Siska pun datang. Mama Leo langsung berkata kasar terhadap Siska dan langsung memecat Siska dari sekolah TK Cendana. Karena ternyata Mama Leo adalah pemilik yayasan TK Cendana tersebut. Di tengah pertengkaran tersebut, Helmi pun datang dan membela Siska. Helmi mengatakan kepada Leo dan mamanya bahwa Helmi adalah calon tunangan Siska. Leo pun terkejut mendengar hal itu. Mendengar Helmi menyetujui pertunangan itu, Pak Diki lantas langsung menelpon Bu Monik. Mereka pun sangat senang dan merencanakan pesta pertunangan yang mewah. Leo pun menemui Pak Sidik, dosennya. Leo meminta kepada Pak Sidik untuk mempercepat kuliahnya, karena Leo akan segera menikah tahun ini juga. Pak Sidik adalah orang tua dari Reta. Pak Sidik menyangka bahwa Leo akan segera menikahi Reta. Siska pun menemui anak-anak di mana ia mengajar. Ketika Siska sedang asik bersama-sama dengan anak-anak, Helmi datang untuk mentraktir es krim anak-anak yang ada di TK tersebut. Siska berpamitan kepada anak-anak
bahwa dia tidak akan mengajar di sekolah TK tersebut. Anak-anak pun menjadi sedih karena Siska tidak mengajar lagi. Bi Arnas merasa senang karena rencana yang telah ia susun bersama Helmi dan Mauren akan segera berhasil dengan secepat itu. Helmi berhasil mendekati Siska dan akan segera bertunangan. Bi Arnas berpikir bahwa rencana mereka akan berjalan lancar untuk menghancurkan keluarga Pak Diki. Mereka akan membalas dendam atas perlakuan Pak Diki terhadap Valen, adik Helmi. Saat Pak Diki pulang kerja, tiba-tiba Reta datang untuk memberikan Pak Diki sebuah kado dari Dokter Kori. Ketika Pak Diki dan Reta sedang bercakap-cakap di depan rumah, Bu Monik pun melihat mereka dari balik jendela rumah. Bu Monik pun berpikir bahwa Pak Diki benar mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Bu Monik bertanya kepada Pak Diki tentang kado itu dari siapa. Pak Diki menjawab bahwa kado itu adalah pemberian dari klien kerjanya. Mendengar hal itu menambah keyakinan Bu Monik bahwa Pak Diki memang benar selingkuh. Tetapi Bu Monik pun menahan diri agar Pak Diki tidak mengetahui bahwa Bu Monik diam-diam memperhatikan gerak-gerik Pak Diki. Rencana Mauren untuk membantu membalas dendam pun sepertinya mendapatkan jalan. Mauren melamar kerja di perusahaan Pak Diki. Di tempat bersamaan, Johnny dan Mauren pun kembali dipertemukan. Leo yang memang menaruh perasaan cinta kepada Siska terus merayu mamahnya agar Mama Leo mau datang untuk bersilaturahmi dan bertemu keluarga Siska. Leo pun mengancam mamahnya, jika mamahnya tidak mau, maka Leo akan pergi ke luar negeri. Akhirnya mamanya pun memenuhi permintaan Leo. Bu Monik pun mengucapkan selamat kepada Siska karena dia akan segera bertunangan. Bu Monik berharap kelak nanti Siska dan Helmi menjadi keluarga yang bahagia dan tidak seperti dirinya dan Pak Diki. Lalu bagaimanakah kelanjutan cerita dari Badai Pasti Berlalu untuk episode malam ini? Jangan lupa untuk terus menyaksikan Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap hari pukul 19.30 di channel kesayangan kita semua. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, serta share video-video BTV. Sampai jumpa dan terima kasih.